viewers, welcome back to our YouTube channel Cerita Kuy. By the way, hari ini kita mau kedatangan tamunya Teh Mer. Hari ini kita kedatangan tamu yang boleh dibilang salah satu selebgram, pasangan yang pasti pasangan suami istri, selebgram juga, YouTuber juga. Buat kalian yang sering nonton Jurnalisa mungkin pada tahu. Nanti kita lihat ya siapa. Pasti udah pada nebak deh. Tepat. Kenalin, saya Ranggana Purwana atau biasa dipanggil Angga. Saya adalah seorang ayah dari 4 orang anak. Atau mungkin kalian sudah mengenal saya lewat channel Jurnalisa. Halo, aku Dita, atau anak-anak biasa memanggilku Bubun. Aku seorang ibu rumah tangga. Nah, jika biasanya saya membahas tentang hal mistis, kali ini saya akan bercerita tentang keluarga kecil saya. Aktivitas kami memang kadang tidak mengenal waktu, tapi itu bukan alasan untuk kami tidak meluangkan waktu bersama keluarga. Menurut kami, semua yang kami lakukan sampai hari ini adalah untuk keluarga. Sebagai cerita untuk anak-anak di kemudian hari. Dan ini kami. Hai viewers, kali ini kita bakalan ngobrol sama pasangan yang menurut aku paling kelihatan romantis banget ya. Relationship goal. Masya Allah. Ya, ini Dita dan Aangga. Halo. Hai. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar? Baik, Seneng banget ya, alhamdulillah. makasih banget ya udah nyempetin waktu. Di sela kesibukan Kesibukan. kalian. Ngapain ya? Sibuk ngurus budak. Oh iya. Ah ya. Iya. Iya betul. Viewers, buat kalian mungkin pada tahu ya kalau yang sering nontonin channelnya Jurnalisa. ini ya Jurnalisa sama ini kami. Oh iya. Ini kami, ini kita ya. Sorry. Ini kami beneran, ini kami. Pasangan ini tuh udah punya 4 orang anak. Bisa diceritain nggak sih gimana perasaannya punya anak 4, jaraknya deket-deket, Laki-laki semua. jagoan semua. Kebayang pusingnya kita ngebayanginnya aja, wah gila Iya. kayaknya. Apalagi ada anak kembar juga Iya. kan ya. Siapa yang jawab? Bun, aku? Mangga Bapak, mangga. Jawabannya ketika punya anak banyak, ruas. Ya kaget banget karena memang kita bukan keluarga yang terencana. Oh gitu. Oh bukan KB ya. Bukan. Kalau kami cuma 2. Ya memang jadi bahkan si perbedaan anak pertama sama anak kedua yang kembar ini bedanya cuma 11 bulan. Wow. Nggak nyampe setahun ya? Nggak nyampe. Oh. Betul Teh, langsung hamil lagi. Jadi anak pertama lahir, dia baru umur 2 bulan, aku udah hamil lagi. Alhamdulillah, rezeki ya. Mita. Kenapa nih? Kenapa rezeki? Pelakunya. Kenakalan remaja. Berarti kalau boleh tahu kalian nikah usia muda ya? Muda Kalau boleh banget sih, kita harus. nikah Kalau dibilang mah muda-muda banget oke. Mudah Mudah banget, banget ya. usia 21 ya? 21. Oh, Sebenarnya cukup sih ya Ya, kalau 21 21 sih. Oh, 22. Tapi itu masuk muda sih. Iya Teh. sih, Kalau muda 21 di banget zaman sih. sekarang ya, Kalau Teh. lihat anak-anak Iya. sekarang masih muda. 22 tahun banget. berarti ya pas punya anak. Betul. 3 langsung. 23 tahun 23 tahun udah anak Mantap. Orang mah lagi kemana gitu. Iya, Orang iya, mah lagi mengejar karir, kita udah ngurus. Boleh tahu nggak sih kenapa milih mutusin nikah muda? Nikah muda, iya. Sementara kan pada saat usia itu tuh kan orang tuh pada punya mimpi tuh ya, pengen ini, pengen itu, lagi seneng-senengnya main, bisa jadi kan ya. Kalau saya sendiri sih waktu itu ngerasa nemuin seseorang yang cocok untuk menemani hidup Ini saya. mantap banget sih. Terharu nggak sih dikasih sama hidup di pernikahan itu? Ya ngerasa udah nemu seseorang yang kalau cowok sih rata-rata akan punya perasaan oh ini nih yang akan jadi jodoh saya gitu. Ketika itu udah mulai ngerasain itu dan saya udah ngerasa cukup dekat dan tahu kondisi keluarga, terus sifatnya dia nggak mau berlama-lama dan intinya sih saya takut bikin dosa.
Oh, Nah, mantap. Makanya saya langsung Dewasa sekali ya. Iya, mantap banget. Teteh selamat ya dapetin suami kayak gini, alhamdulillah ya. Ya untungnya dianya mau. Itu untung sih. Alhamdulillah ya. Iya, iya betul. Iya, mau. Karena saya bilang kenapa untung? Karena posisinya waktu itu anak 22 tahun punya kerja apa sih? Iya. Nah, iya benar. Punya ya Istilahnya masa Modal depan juga nekat. masih diraba-raba lah gitu buram kayaknya. banget. Oh, buram banget. Kurang banget. Tapi karena- berani banget, hebat ya ya. Ya. Hebat Alhamdulillah. banget. Karena apa ngejar Kalau dibilang nekat, pahala ya. Apa sih? Kalau dibilang nekat, cuma ya Bismillahnya ya saya ingin beribadah. Udah. Nah gitu, ha. Kemarin tuh aku Beda. sempet lihat lihat YouTube-nya kalian yang baru upload. Katanya kan Angga tuh kalau pacaran lama banget ya, lama gitu. Sementara kalian pada saat mutusin nikah tuh berapa lama pacarannya? 1 tahun 2 bulan. Oh. Langsung Itu nikah. pun pacarannya mah cuma berapa lama? Soalnya basicnya mah temen. Iya. Temen. Katanya sebel banget ya dulu ya. Benci banget ya sama dia. Jadi Kayak cinta film- ya. kayak film banget Cinta. jadi Ya, cinta. benar-benar cinta. Oh, mantap. Kayak judul FTV kan. Iya iya kayak judul FTV di sensor aja. Sorry kalau kedengeran sensor aja Iya, kalau ditanya ya nekat sih. Nekat, modal Nekat nekat, banget. bener-bener Nekat modal banget. nekat. Kalau harus jujur, cincin buat lamaran aja saya pinjam dari mertua. Kaget kan? Oh Yohan ya? Makanya Kupinang saya kau dengan bismillah tuh benar-benar real ya. makanya saya bilang berkali-kali saya yang beruntung dia mau. Ya, alhamdulillah. Gimana tuh? Beruntung nggak sekarang dapetin Aka? Ya, nyesel lah. Padahal dulu juga ya, boleh bocorin nggak sih? Nggak boleh ya? Apa. Enggak, dulu Ini waktu lama bener-bener rahasianya dibongkar nih, bener-bener dibongkar. Nggak, waktu SMA juga kan Dita boleh dibilang kayak apa ya? Iya. Belum saya dengar. Apa ya? Nggak, banyak cek orang Sunda mah cenah loba nu bogoheun gitu, banyak yang suka gitu. kembang desa, kembang Bukan desa. kembang desa kayak Sama dong. pokoknya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh pasti tahu deh siapa Dita gitu, Ci. Mantap ya. Masya Allah ya. Iya gitu. Aku aja baru tahu. Ih, suka merendah gitu, geuleuh ih. Baru tahu. Enggak lah. Tapi kalau harus jujur pertama kali Ih dari tadi jujur mulu. ini Gimana kan kan kita main jujur-jujuran. kalau yang pertama kali naon disebutnya first impression. Wih, iya ya. Kok gini ceweknya nggak pernah mandi gitu. Karena dulu gini awal ceritanya. Bagus ya hemat air ya saya save water tahu. Jadi tar dulu, ini belum pernah dibahas kayaknya di Belum. tempat lain ya, Wah ya. Mantap. Jadi kalau yang pengen tahu awal perkenalan aku sama A, jadi aku sama dia tuh sekompleks sebetulnya, kayak Sekompleks. cuman beda RT doang. Tapi aku tuh dari dulu nggak tahu, maksudnya belum pernah lihat Angga tuh yang mana sih gitu, belum pernah. Terus ada suatu ketika teman Dit, ayo biliar yuk kata dia gitu. Terus yuk sama siapa? Sama Angga mana kata aku tuh. Kayaknya dikenalin. Jadi pas aku main biliar itu aku posisinya nggak mandi. Oh, makanya sekarang ketelah ya. Oh, cewek jarang mandi. Nggak mandi terus pakai jeans yang kemarin abis dipakai gitu ya kan. Aku cuek banget gitu. Iya sih emang waktu SMA cuek banget. Jadi pas kenalan sama dia, ya dia gitu first impression ngeliat aku, ini cewek apaan sih ini bulading meren gitu. Karena dalam hatinya nggak pernah mandi. Dan posisinya pas main biliar itu aku sama cowok aku. Oh, sama mantan. Saya nganterin mantan, Ade. mantan. Oh, panas nggak ya? Enggak dulu ya, belum Enggak, sempet itu Mbak. Oh iya First iya. impressionnya lupa. gitu. Oh iya. Kalau mau sih kayak gitu. Malah ke si cowok akunya kayak maaf ya kayak bahasa Sunda, mana dari kanan sih gitu. Buat mantan yang dulu sama Dita, nyesel nggak? Nyesel nggak sekarang Ditanya udah kayak gini? Tertilah. Iya ketulah benar-benar. Tuh. Kita ya mau nanya Mau nanya tips apa? tips. Iya, aku kan baru nikah. Pengantin baru. Pengantin Oh, baru. sorry, ya. Ada tips and trick nggak? Tentang pernikahan, terus goalsnya. Kalau aku sih udah sama kayak misalnya nikah tuh memang intinya buat ibadah nih. benar. Tapi ada ini nggak masukan-masukan buat aku yang baru nikah gitu? Ayah Dari kamu ibu nonton belum nggak? kali? Dari aku. Pernikahan itu, ini maaf bukan menakut-nakuti untuk yang belum ya. Tuh, denger yang belum tuh. Denger yang belum yang belum ya. Pernikahan itu amat sangat tidak mudah
betul adanya, karena kita tuh benar-benar harus nerima apa yang mau, apa sifat apapun, kekurangan dia, kelebihan dia, karena dia bakal jadi teman hidup kita sampai Insya Allah akhir hayat gitu kan. Iya. Bakal ketemu dia tiap hari, tiap detik gitu sampai selamanya. Jadi benar-benar harus nerima segala kekurangan teh, bener gitu, kitanya teh harus benar-benar legowo gitu. Iya sih. Pokoknya pada saat saya terima nikahnya udah semua komplit aja Semuanya diterima. komplit diterima, baiknya, buruknya, semuanya ya. kayak gitu. Kurang lebih sama sih, komit aja sama diri sendiri. Kalau saya mah selalu berpikir laki-laki harus bisa pegang omongan sendiri, apalagi ketika kamu melakukan hijab di depan orang tuanya perempuan dan itu disaksikan oleh Tuhan. Iya. Malaikat-malaikat juga. Kalau kamu melakukan kesalahan, dosanya besar. Baru ya? Baru ayang katanya gitu ya. Jadi suami berat, jadi istri juga berat ya. Yang penting mah sama-sama cari pahala ya. Betul. Sama cari pahala. Bisa. Betul. Dan jangan memperlihatkan kesusahan ke orang-orang, terutama ke orang tua gitu. Ya apapun yang dihadapi dengan pasangan, hadapi berdua gitu. Yang diperlihatkan ke orang-orang dan keluarga, bahagianya aja gitu. Kalau kesedihan mah nggak usah diperlihatkan. Nampak terlihat ya kalian kalau misalnya followersnya Instagram atau YouTube-nya kan kelihatan banget ya bahagia banget ya. TikTok kan tahu di rumahnya kayak Bener-bener kelihatan banget bahagia banget. Jadi Iya. apa sih share kebahagiaannya tuh bener-bener nyampe ke yang Ya, lihatnya. mungkin itu salah satu cara ibadah kita kepada orang tua gitu. Ketika kita belum benar-benar bisa menyenangkan orang tua secara materi atau Paling apapun tidak gitu. jangan menyusahkan. Gitu loh. Ya, itu poinnya ya. Poinnya setuju banget. Camkan. Jadi kangen mama. Ngobrolannya serius ya. Jadi serius dari tadi nggak serius. Tadi bercanda kita serius sekali. 4 orang anak. Ada nggak sih pola asuh yang diterapin sama kalian untuk ngasuh anak-anak? Sementara kan anaknya cowok semua, udah itu jaraknya deket-deket, kebayang banget ya ngaturnya. Namanya anak cowok kan beda sama anak cewek ya pastinya. Yang pecicilan apalagi Ala ya kayaknya nggak bisa diem banget ya. Wow, dia mah Sony. Ibu dulu deh. Bapak dulu deh. Oke. Kalau pola asuh saya sama Bubun ke anak-anak mungkin ngambil dari kebiasaan baik di antara kita berdua di keluarga masing-masing. Jadi keluarga Bun pasti ada satu kebiasaan yang mungkin bisa diterapkan di keluarga kita, begitupun di keluarga saya gitu. Jadi kita ngebiasain apa-apa yang bagus dari keluarga kita masing-masing ke anak-anak. Ya contohnya yang paling simpel sih yang sekarang terjadi, ketika kita makan bareng selalu harus ada di antara anak-anak yang mimpin doa. Jadi dia yang akan memimpin doa supaya kita berdoa bersama-sama. Maksudnya bukan apa-apa, cuma membiasakan dia untuk terbiasa ngomong di depan umum sih. Ya minimalnya seperti itulah. Jadi nantinya kalau dia dituntut untuk berbicara di depan umum tanpa ada kita, dia udah terbiasa gitu. Kayaknya udah Kecilnya gitu. kebiasaan Udah banget terbiasa banget. Ya, alhamdulillah akhirnya ya mungkin kalau dilihat di ini kami ya namanya anak-anak kadang ada moodnya kan, terus malu-malunya teh makin gede, apalagi anak-anak teh udah mulai masa puber. Itu pasti malunya, tapi dengan berjalannya waktu yang kita lakukan itu berdampak dan mereka ngerasa nyaman aja ngomong di depan kamera. Tapi apa ya, jadi kayak semacam gimmick alami gitu ya, mereka yang malu, mereka yang salah ngomong gitu, jadi itu mah alami, natural, jadi lucu gitu. Kalau anak-anak sih biasanya suka bohong ya. Iya, benar. Iya. Minimal dia berani aja. Minimal dia berani. Kita harapin gitu. Nggak pemalu gitu. Iya benar. Gitu. Karena 4 anak tuh nggak sama semua Iya, karakternya kan pasti ya namanya manusia pasti punya karakter beda-beda, termasuk anak pun gitu yang hidup lingkungannya sama barengan tapi ya satu sama lain emang beda-beda. Pasti beda Memang sih. memperlakukannya yang ini harus begini gitu. Bahkan anak kembar aja yang satu rahim itu beda. Beda, sifatnya beda, kesukaannya beda, yang warna kesukaan beda. Apalagi yang bukan serahim gitu, kayak adik kakaknya, adik kakak aja gitu. Jadi kita tuh memperlakukannya bener-bener sebenarnya PR banget sih kita sebagai orang tua, karena dengan anak 4 jarak yang segitu dekat, kita nggak boleh
terlihat pilih kasih antara satu Nah, sama iya, yang lain kan. itu banget Iya, loh, iya, itu iya, banget iya. kerasa banget. Kayak gitu, jadi bener-bener harus ke si ini perlakuannya gimana karena kita tahu oh si ini teh sukanya ini, jadi kita Iya. gini nih perlakuannya beda, ke si ini beda lagi gitu. Beda Benar-benar anak, harus putar beda otak. treatment berarti ya. Beda treatment kayak gitu. Berarti dan benar-benar harus ke gimana ya? Kayak benar-benar kenal banget anak Nah, kayak gimana. Sesama ibu jadi kayaknya lebih paham ya. Karena jadi ibu ya. kami kan belajar ya, belajar. Amin. Susah sih, emang gampang susah. Gampang banget. Iya. Makanya salah satu cara untuk ngejelasin ke mereka, teh pernah kita bikin juga di video di ini kami, kita ajak mereka mancing. Oh iya, Mancing lebih ngejelasin gimana sih rezeki dikasih sama Tuhan gitu. Kita sama-sama mancing di tempat yang sama, di kolam yang sama, tapi masing-masing orang Ada akan yang dapat ada yang enggak. sesuai dengan rezekinya Oh kan. itu ya filosofinya Ya, bikin itu tuh. secara Betul. langsung sebenarnya aku nyampein itu karena Nyampein itu. berjalannya waktu teh anak-anak kadang ada kebutuhan, tapi ya namanya keuangan kita juga nggak selalu ready Stabil, kan. ya. Ada kalanya di kalanya anak ini mah pas minta teh selalu ada gitu, ada. pas dia minta pas lagi nggak ada harus pending dulu. Kebenarannya Nah teh itu gitu. lagi ngejelasin ke situ. Jadi mereka harus ngerti gitu. Kayak gitu. Berarti nerapin pola asuh sebagai temen ya. Berarti Banget. lebih Iya. lebih sering ngajak ngobrol, komunikasi berarti yang Banget. penting ya. Betul. Jadi kita tuh sebenarnya simpel karena yang 3 itu kan udah agak besar ya. Jadi kadang kalau misalkan mereka lagi ada masalah, bukan masalah ya, maksudnya lagi pengen curhat tentang temennya atau tentang siapa, tentang gurunya, pasti kita ajak ngopi ke kafe gitu. Nanti sambil ngopi sambil apa? Kemarin teman kamu gitu. Jadi dia ngobrol dulu gitu cerita gitu, tapi dengan Seru suasana ya, Teh, ya? santai gitu. Gitu sih, Dibikin seru. gitu kalau kita mah kayak gitu. Karena yang 3 mah kan udah mulai ya BG lah, Ya, Iya lah. BG. udah nyaman diajak ngopi, cuma duduk ngobrol gitu udah nyaman. Tapi mereka benar bisa diajak ngobrol ya. Alhamdulillah. Karena kebanyakan kan anak kadang Ada yang suka diem jadi ya, suka tipikalnya. jadi malu kayak nutup diri ke orang tua gitu. Lah ya, ya makanya itu salah satunya kenapa kita ngebiasain ngomong ngemukakan pendapat apapun mereka gitu. Saya selalu minta kalaupun misalnya kemarin mau cari sesuatu barang gitu, menurut kamu yang bagus yang mana? Semua akan ngasih jawaban gitu. Ngebiasain mereka untuk Ngasih langsung pendapat. mereka. Jadi nggak satu Ngeluarin pihak. pendapat. Biasanya kan maaf ya kalau orang tua zaman dulu gitu ya pemikirannya kolot. Kalau misalkan anak mau dibeliin apa ya udah gimana orang tua, pokoknya kamu nih aku beliin udah Pakai gimana aku aja gitu suka kan. nggak suka pakai gitu ya. Kalau anak-anak sekarang aku terapinnya, kalian mau beli apa? Sok pilih mau warna apa, mau bentuknya gimana. Kalian yang milih kebutuhan kalian gitu segimana kalian gitu. Jadi Beda mereka zaman, juga, beda pola asuh. Iya Bener. Jadi mereka dianggap gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngikut ke zamannya dia. Iya betul. Iya, betul. setuju. Biar nggak lepas kendali Iya, juga jadi ya. kita tahu. Iya. Jadi tarik ulur lah gitu. Iya. Ha-ha. Apalagi dengan kondisi sekarang mah buat anak-anak media sosial terus Oh, iya. handphone teh bisa membuka apapun gitu Iya teh. betul. Itu teh buat orang tua kan bikin sangat deg-degan ya. Iya. Sebetul. Mereka dengan mudah membuka akses apapun gitu. Yes. Ya kita harus ngasih pemahaman langsung ke mereka yang mereka bisa mengerti gitu. Serem bisa lah sekarang. Wah sekarang Berarti secara gadget dibebaskan. Bebas. Oh dibebaskan. Justru menurut aku lebih enak dibebasin ya teh. Jadinya nggak penasaran gitu. Dia nggak curi-curi waktu ngelihat sesuatu tuh dia nggak ya nggak sih? Iya benar harus Bebas. dibebasin. Paling Dikasih arahan kontrolnya waktu belajar aja. Waktu belajar harus ada stop dulu, apalagi di minggu ujian gitu, itu mah benar-benar nggak boleh ada handphone biasanya. kayak gitu. Dikasih tanggung jawab. Iya. Ini kan Aangga sama Dita tuh kan boleh dibilang sibuk banget ya, banyak Enggak, banget enggak. kegiatan. Oh enggak, kelihatannya aja gitu biar kelihatan keren. kita Biar kelihatan keren aja. mau nyamain schedule susah ya, sibuk banget, sibuk. Itu Pak Baliut sama Nyese. Buat sibuk ya. Gitu, sibuk kan? Ya, anggaplah sibuk ya. Sibuk. Ya dong sibuk ya. Iya, iya benar sih. Secara anaknya banyak itu maculnya juga harus lebih kencang. Iya, nah gitu. Nah, kalian kan
membangun pola asuh dengan komunikasi. Nah, gimana sih caranya ngebagi waktu antara kerjaan nih? Kerjaan kan boleh dibilang kayak Kadang all day sih. kadang all day, terus kadang kan harus keluar kota juga ya. Itu gimana sih nyiasatinnya biar ada tetap bonding sama anak-anak gitu? Silakan Ibu. Ya, jadi ada kalanya kalau misalkan pas lagi ada kerjaan gitu ya, entah itu kemana syuting atau kemana, pasti kalau kita berdua tuh misalkan nih syuting berangkatnya siang abis duhur, kita tuh dari bangun tidur sampai ke sebelum berangkat syuting pasti sama anak-anak dulu, entah itu masak terus makan bareng dulu ya, entah itu beberes bareng dulu gitu ya. Pokoknya seenggaknya sama anak-anak ngapain dulu gitu, baru kita tinggal pergi, mereka udah ngerti. Dan besoknya kalau misalkan ada hari libur itu pasti full day dari Kegiatannya pagi mereka. sampai malam Family time. sama mereka gitu. Waktunya diganti ya Teh ya? gitu. Betul. Waktunya diganti. Gitu aja sebenarnya mah simpel. Oh gitu. Terus yang penting anaknya dikasih pengertian ya. Nah, Udah cocok belum aku jadi ibu? Sama dikasih duit sih sekarang. Sama dikasih duit. Ayah jajan ayo. Kalau pas naik mobil pintu tutup, loh ada yang ngetok-ngetok, kenapa? Uangnya belum. Oh, iya, lupa. Pura-pura lupa. Anak-anak kan udah pada gede tuh. Ada yang 3 siapa? Radit. Rajwa, Rasya sama Radit ya udah pada gede. Pernah komplain nggak dikomplain? Kok Bubun sama Ayah kok sibuk banget gitu? Pernah nggak sih ada komplain kayak gitu? Terus Pernah banget. terus gimana kalian ininya? Lebih ngejelasin apa yang kita kerjain sih. Sempat ngambek, tidak dengan secara langsung, dengan gayanya gitu. Iya, lucu Dan banget. kita ngerasa oh dia lagi protes nih, biarin dulu aja. Setelah mulai kerjaan mulai kurang gitu, akhirnya bisa ngobrol, senggangin waktu. Ya biasanya itu caranya Bubun, ngopi yuk. Ngopi yuk. Nah mereka ngomong iya tinggal terus, aku teh gitu. Mereka Kamu kenapa sih marah-marah terus? kok marah-marah terus, cemburu-cemburu terus kalau aku lagi di rumah? Ya ada Ayah sama Bubunnya kerja terus, bla 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 bla. Baru kita ngejelasin, kan kita kerja buat kamu juga, kan kebutuhan kamu banyak, gitu-gitu. Oh, berarti sama ya, Pelan-pelan aja. Sama gitu. kayak kita ya kalau lagi marahan gitu ya. Kita. Ya tapi bener harus cari mood, bener nggak sih Teh? Iya gitu cari Bisa mood, dicari gitu. iya. Cari Gitu. Ya, berarti harus didiemin dulu lah biar reda dulu emosinya Iya. gitu ya. Tuh, dengerin gitu Teh caranya Oh, Teh. iya. Gitu caranya. Dan kerasa loh kalau misalkan anak dikasih pengertiannya sambil kita refreshing kemana gitu, sama dikasih pengertian di rumah, daya tangkap mereka beda. Cara ngerti mereka beda. Oh iya, lebih ngerti kalau Lebih pas cepet. lagi refreshing. Oh, juga. ilmu tuh buat aku cepet. serius. Benar, betul. Lebih cepat. Oh iya, gitu. oh iya deh, mereka Ya. ngerti gitu. Ya kayak kita aja mungkin kalau di rumah mah ya Suntuk ya. udah Iya. suntuk itu dikasih Dikasih pengertian omongan yang kayak apapun gitu, nggak akan paham. kayak Mental ya. ngabalieur we gitu kan istilahnya, nggak Kalau di didengerin luar gitu. mah cepet lah mereka Cepet mereka cepet ngerti gitu. Oh iya tuh gitu. Pelajaran buat aku sebagai calon ibu. Ternyata siapapun juga butuh piknik. Iya. Anak-anak pun dari tadi ngomongnya jadi Piknik. kayaknya kurang piknik ya. Iya, kurang piknik kita, aduh ya Allah. Kayak kemarin PSBB ya, kita nggak bisa kemana-mana. Oh, itu Ya parah. yang paling parah kan buat kita tuh anak-anak, karena kalau kita mah diem di rumah ngerti kenapa diem di rumah, karena takut segala macam itu. Kalau anak-anak kan selalu apa sih virusnya nggak Apa ada, sih harusnya virus kita nggak jalan-jalan kelihatan. gitu. Itu repot pisan ngejelasin merekanya, sampai akhirnya kita mensiasatinya ya udah naik mobil kita jalan keliling, cuma keliling-keliling aja. Kayak cuma naik mobil keliling drive thru Apa gitu. fast food gitu, udah pulang lagi gitu, asal mereka nggak Nggak mumet di rumah, dia Nggak lagi, ini lagi gitu ya pinter-pinter istilahnya ya. gitu. Karena kegiatan kan anak-anak mah lebih banyak di luar main bola. Biasanya main bola, maghrib Sementara baru sekarang pulang. nggak boleh keluar sama sekali, itu mereka stres bisa. Iya, pasti. Stress Jangankan anak-anak, kita juga kayaknya stres sih kalau gitu. Untung kita masih main ya. Kita mau ada ini challenge katanya. Challenge Iya, apa? kita Aduh, challenge. suka deg-degan kalau dicatat gitu. Games ala TikTok ya. Oke, kita mulai ya. Mulai challenge-nya ya. Teteh nanti sama Pak tunjuk-tunjuk ya. Oke, Oke, siap. jawab. Nggak perlu contoh kan ini mah ya? nggak Langsung ya. Siapa yang paling konyol? Dua-duanya. Kamu Dua-duanya. nunjuk ke aku. Teteh kok. Oh, tunjuk aku Ya, tunjuk oke, aku. oke. Oke, stop. Siapa yang paling romantis? Saya lah. Kamu mana romantis dari pacaran Nah kan ini juga nggak romantis romantis. mencemburu. Siapa yang paling cemburuan? Saya.
Serius ya? Nunjuk, bukan. Serius? Iya, ini Bukan udah. jawab, Oke. nunjuk. Oke, siapa yang paling baperan? Cemburuan, baperan. Oke. Gampang marah? Lupa. Iya. Dua-duanya, parahnya. Tingkat akut itu. Jorok. Oh, kamu dong. Kok saya sih? Soalnya first impressionnya kayak gitu. Oh iya, ya lagi. Iya, iya. Iya ya. Cuek. Saya. Oke. Paling apa lagi ya? Paling sayang sama pasangannya. Saya sayang. Iya, iya dia. Iya dia. Lagi. Lagi dong, lagi. Siapa yang paling rakus? Oh. Kita aja cukup deh kalau mau menunjuk. Siapa Yang rajin beberes di rumah. Kenapa kebalik ini mah? Oh bagus bapak rumah tangga mantap. Yang paling sabar. Oh yang paling sabar. Yang paling. Yang paling apa dong? Yang paling banyak followersnya. Tata juga banyak bukan? Enggak sebanyak dia. Gitu. Ayo apa lagi? Nantangin banget. Seru. Ayo apa lagi? Aku jadi bingung. Iya ya. Oke, challenge family tapi ya sama lah semua ya. Oke. Ready? Tanggal jadian. Waduh, lupa nggak? Anaknya udah 4 ditanyainnya tanggal jadian. Itu Kita nggak jadian. Oh nggak jadian. Jadian. Oh taruh. Enggak taruh juga. Oh langsung aja iya. Jalan aja dah gitu. Tanggal pernikahan. 07 07 2000. Cantik. Nih, nomor sepatunya di skala. 35. Saya nggak tahu. Dia mah enggak akan. Makanan favoritnya Aradit? Ayam goreng. Ayam goreng bener. Kayak ini ya. Ayam goreng. Tanggal, bulan, tahun anak-anak lahir. Dari yang pertama. Dari yang pertama. Radit 5 Mei 2008. Kembar 10 April 2009. Niskala 5 Maret 2014. Ya, lupa bapaknya. Ukuran baju si kembar. XL ukuran anak-anak mah, kalau Kalau dia dewasa di dewasa S. Oh berarti gede juga ya? 55 kilo kelas 5 SD. Jadi ukuran Iya, baju saya udah muat subur. nih. Oh. Baju bapaknya muat di. Iya. Oke, udah ya cukup kayaknya. Oh. Udah. Kita mau nanya nih sama Teh, quotes favorit yang mau disebar buat viewers di semua ya, biar keluarganya tetap harmonis. Di-share atuh, Git, di-share. Emang tadi aku punya disebar. Di-share maksudnya buat viewers semua ya. Membagi energi positif buat yang di rumah, yang sudah berkeluarga, biar jadi relationship goals, bukan relationship goals ya, lebih kayak family goals. Amin. Mangga Teh. Silakan Teh. Itu yang kamu quotes. Teh Dedeh aja. Dedeh siapa? Ya kalau buat berkeluarga mah selalu ada satu quotes yang saya suka. Mendakilah bersama pasanganmu sampai ke puncak agar kau bisa menikmatinya bersama-sama. Jadi dengan pasangan selalu bersama dari bawah sampai atas. Mantap. Semoga selalu bersama ya Teh. Amin. Apa sih? Kamu aja. Udah, itu aja. Jadi viewers, terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini. Semoga dapat mengambil hikmahnya. Dari perjalanan kita ya. Amin. Oh, udah dibuat sekarang. Iya. Nanti barangnya kita trio. Oke, cukup sekian buat di episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Ini juga punya YouTube, udah pasti pada tahu lah ya. Ini mah udah lebih senior daripada kita. Pokoknya terima kasih banyak buat waktunya yang udah nonton. Dadah, sampai jumpa lagi.
kopinya lucu-lucu banget. Ibu, ini kopi apa sih, Bu? Kalau boleh tahu. Ini cappuccino. Ini cappuccino. Ini Kalian bedanya itu, sama ini? ini magic karena lebih pekat ya, lebih banyak